Bab 56. Pada saat ini, suasana bar sangat hidup, dan lampu yang berkedip membuat orang merasa pusing. Dev mengikuti Yevon dan beberapa gadis ke bar. Dia lalu diarahkan ke belakang oleh dua pelayan. Ketika Dev ingin mengikutinya, dia hentikan. "Pak, maaf, ini adalah belakang panggung. Tamu tidak boleh masuk." Dev mengintip ke dalam dan menemukan bahwa Yevon tidak ada lagi di sana. Dia lalu mencari tempat untuk duduk. Dia ingin melihat apa yang dilakukan Yevon di sini. Tak lama kemudian, Yevon dan beberapa gadis keluar, tapi saat ini mereka hanya mengenakan pakaian dalam seksi. Kulit putih bersih mereka terpampang jelas. Beberapa orang dengan cepat berjalan ke panggung di tengah bar dan lampu terang. Gadis itu membuat satu persatu orang di bar berteriak dan bersiul. Yevon dan beberapa gadis menggerakkan tubuh mereka. Dapat dilihat bahwa gerakan Yevon masih sedikit kaku. Tidak sefleksibel gadis-gadis lain, tetapi Yevon juga berusaha keras dan mencoba untuk senyum. Orang lain juga bisa melihat kekakuan Yevon. Satu persatu dari mereka mengarahkan matanya pada Yevon, dan beberapa bahkan mengambil uang dan melemparkannya ke Yevon. Dev mengerutkan kening dan menatap Yevon yang berada di atas panggung. Dia tidak mempercayai matanya. Dia tidak pernah dengan apa yang dia lihat. Yevon seorang penari, pemalu dan perilaku baik, datang ke bar dan menjadi penari. Melihat uang di panggung, Yevon membungkuk untuk mengambilnya dan kemudian memasukkannya ke dalam dadanya. Di bawah panggung, sekelompok pria dengan mata merah terus menatap tubuh Yevon, seperti serigala lapar. Melihat pemandangan seperti ini, Dev berdiri dan berjalan ke tepi panggung. Dia mengeluarkan setumpuk uang kertas dan melemparkannya ke puluhan juta. Melihat begitu banyak uang yang dilempar, Yevon tersenyum bahagia. "Terima kasih kakak." Tetapi ketika Yevon bertatapan dengan Dev, tubuh Yevon sedikit bergetar dan ekspresi wajahnya berubah menjadi tidak wajar. Yevon segera melihat ke belakang. Yevon berpura-pura tidak melihat Dev. Dia membungkuk dan bergegas untuk mengambil semua uang. Dia lalu lanjut menari di panggung, tapi tidak ada senyum terlihat di wajahnya. Perilaku Dev menyebabkan banyak orang melihatnya. Namun, setelah melihat barang-barang murah yang dipakai Dev, mereka semua menunjukkan tawa sarkastis. "Hei, harga pakaianmu itu tidak lebih mahal dari 200.000 rupiah. Kamu tidak akan mampu untuk mendapatkan gadis-gadis di atas ini. Pergilah. Dengan penghasilanmu hanya beberapa juta per bulan. Mungkin sebentar lagi kamu yang akan menari di atas." Pada saat ini, seorang pria parubaya menepuk bahu Dev. Dev mengabaikannya. Dia terus menatap Yevon. Dia tidak mengerti. Dapatkah seseorang benar-benar berubah begitu banyak hanya dalam waktu 3 tahun? Yevon berbalik, tidak lagi menghadap Dev. Menghadap ke arah lain, berputar keras, sementara gadis-gadis lain di panggung mendekatinya bersama-sama. "Pria tampan, mari kita berkenalan." Seorang penari berjongkok mengulurkan tangannya yang indah dan menyentuh wajah Dev. Pria seperti Dev ini adalah kesukaan para penari. Meskipun dia tidak punya banyak uang, namun dia akan menyerahkan semua gaji bulanannya. Dev memutar kepalanya sedikit dan menunduk, tidak membiarkan para penari menyentuhnya. Tampaknya tetap pada tubuh Yevon. "Cantik, biarkan aku berkenalan denganmu." Seorang pria dengan senyum cabul di wajahnya tiba-tiba meraih tangan penari itu dan menariknya ke bawah. Bab 57. Penari itu ditarik dari panggung tanpa sadar. Orang-orang di sekitar seperti serigala lapar dan bergegas menuju penari, menyentuh mereka dengan tangan ke atas dan ke bawah. Semua orang ingin memanfaatkan situasi ini. "Pergi dari sini, apakah kamu ingin mati?" Pada saat ini, seorang wanita dengan pakaian profesional dan hiasan tebal datang berteriak. Di belakang wanita itu ada 4 pria kuat. Melihat wanita ini, orang-orang gila yang tadi berhamburan semua berlari kembali. "Kak Yeni?"
Penari yang baru saja diseret dari panggung berdiri dan berteriak kepada wanita itu dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, tubuh penari penuh dengan jejak sentuhan, dan bahkan pakaian dalamnya rusak karena ditarik. "Turun!" Kayeni sedikit mengerutkan keningnya dan berteriak pada para penari. Penari itu ketakutan dan berlari ke belakang panggung. Setelah melihat ke sekelilingnya dan menatap Dev, yang merupakan satu-satunya pria yang di tepi panggung, Kayeni berkata kepada Yvonne yang masih berada di atas panggung, "Turun!" Mendengar namanya dipanggil, Yvonne berhenti dan berjalan turun dari panggung. "Kayeni, ada apa?" "Bos besar sudah datang, pergi temani dia." Kayeni langsung berkata. Tubuh Yvonne sedikit gemetar, wajahnya menunjukkan ekspresi tidak mau, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa mengikuti instruksi Kak Yeni. Saat melatih Dev, Yvonne menundukkan kepala, dia tidak berani menatap Dev. "Yvonne!" Dev mengeluarkan tangannya dan meraih lengan Yvonne. "Kamu kenal dia?" Melihat Dev memegang Yvonne, Kak Yeni mengerutkan dahinya dan bertanya pada Yvonne. Tidak kenal." Yvonne menggelengkan kepalanya, lalu menatap Dev dan berkata, "Siapa kamu? Lepaskan saya masih harus pergi bekerja." Yvonne melepaskan dirinya dari Dev dan mengikuti Kak Yeni menuju belakang panggung. Kak Yeni melototi Dev dan pergi tanpa berkata apa-apa. "Yvonne, bos besar sangat menyukaimu. Jangan membuat masalah. Jangan berpacaran dulu. Kamu harus bisa menemani bos besar. Jangan khawatir akan utangmu. Bahkan jika utangmu bertambah, tidak akan menjadi masalah lagi. Saya akan membuntutimu di masa depan." Sambil berjalan, Kak Yeni berkata kepada Yvonne. Wajah Yvonne tidak terlalu enak dipandang, tetapi dia masih mencoba untuk tersenyum. "Kak Yeni, bagaimana bos besar bisa menyukaiku? Bukankah bos besar sangat memperhatikan Kak Yeni?" Yvonne tidak ingin menemani bos besar bar ini. Pria gemuk botak terlihat sedikit menjijikan, meskipun dia harus menjadi penari di bar karena tidak mempunyai pilihan lain. Dia tidak ingin menjadi selingkuhan orang lain. "Saya sudah tua, kalian muda yang akan meneruskannya." Setelah Kak Yeni berbicara, dia memegang Yvonne dengan iri dan cemburu. Dalam pekerjaannya mereka ini, usia adalah modal. Setelah usia mereka bertambah, mereka tidak akan dihargai lagi, tidak ditendang keluar dari bar, merupakan hal yang sangat bagus. Tak lama kemudian, mereka datang ke sebuah kantor yang luas dan mewah. Setelah memasuki pintu, seorang pria parubaya botak sedang duduk di sofa dengan set anggur merah di depannya. Melihat pria parubaya itu, Kak Yeni membungkuk dan berkata, "Bos, Yevo ada di sini." "Nah, belum pernah melayani tamu?" tanya pria parubaya itu. "Belum, bos. Telah memberi instruksi. Saya mana berani tidak mendengarkannya." Kak Yeni dengan cepat menggelengkan kepalanya. "Pergi!" Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Kak Yeni pun mundur, tidak lupa mengedipkan matanya pada Yvonne dan menutup pintu. Tubuh Yvonne sedikit gemetar menghadapi bos besar sendirian. Yvonne sangat ketakutan. Bab 58. Bos, Yvonne menangis dengan takut-takut. Pria parubaya itu menatap Yvonne, tatapannya menunjukkan pada dan menyeringai. "Jangan gugup, saya tidak akan memakanmu lagi. Sini duduk." Pria parubaya itu menepuk sofa di sampingnya. Meskipun Yvonne sangat ketakutan, dia tidak berani untuk membantah. Dia melangkah selangkah demi selangkah dan duduk di samping pria parubaya itu. Melihat Yvonne yang berkulit putih dan memancarkan aroma feminim, tatapan pria parubaya itu menjadi lebih bernafsu. Dia mengambil anggur merah di depannya, menuangkan 2 gelas dan menyerahkannya kepada Yvonne. "Ayo minumlah bersamaku." Bos, aku tidak minum alkohol." Yvonne tidak berani menerimanya. "Tidak terbiasa di awal, tapi lama-kelamaan akan terbiasa. Jika kamu minum hari ini, besok kamu pasti akan bisa minum, kan?" Pria parubaya itu membuka mulutnya. Yvonne hanya bisa mengambil gelas anggur itu. Dia meminum semua anggur merah itu dan memejamkan matanya. Melihat Yvonne minum anggur itu, pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak.
Saya dengar dari Yeni kamu memiliki banyak hutang. Tanya pria parubaya itu. Yvonne mengangguk. 1 miliar. 1 miliar? Cukup banyak, kata pria parubaya itu mengeluarkan cek. Langsung menuliskan 1 miliar di atasnya dan mendorongnya di depan Yvonne. Tetaplah bersamaku malam ini, buat aku merasa nyaman, dan 1 miliar ini akan menjadi milikmu. Pria parubaya yang itu menatap Yvonne dengan percaya diri. Dia telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali. Di bawah godaan uang, tidak ada wanita yang bisa menolaknya. Cara ini telah dicoba berulang kali. Melihat cek di depannya, nafas Yvonne menjadi cepat. 1 miliar, dia memiliki uang 1 miliar ini. Dia tidak akan diancam oleh pemberi pinjaman itu. Tidak perlu menari di bar sepanjang hari dan tidak perlu khawatir bertemu dengan orang yang dikenalnya. Hati Yvonne panik. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya, tetapi menariknya kembali. Dia tahu jika dia mengambil cek ini, hidupnya akan benar-benar hancur. Meskipun dia adalah seorang penari bar sekarang, dia masih perawan. Setelah dia melunasi utangnya, dia masih bisa mencari pria yang dia cintai. Hal ini tidak salah. Namun dia takut saat dia menjadi selingkuhan orang lain dan dia juga menemukan pria yang dia cintai, dia akan menyesal seumur hidupnya. Pada saat ini dia tiba-tiba memikirkan Dev. Dia ingat bahwa ketika dia masih remaja, Dev sangat melindunginya. Yvonne selalu berkata bahwa dia ingin menikah dengan Dev. Tetapi seiring bertambah usia, mereka berdua menjadi lebih dia berinteraksi. Selain itu, Dev menemukan Sana dan berpacaran dengannya. Mereka bahkan telah membahas tentang pernikahan. Yvonne belum pernah menghubungi Dev lagi. Namun, hal-hal yang di dunia ini tidak kekal. Dev dikirim ke penjara sebelum dia menikah. Yvonne yang masih kuliah ingin menjenguk Dev di penjara, tapi dia tidak bisa pergi karena dia masih sekolah. Hari ini, Yvonne merasa sangat sakit ketika Dev melihatnya seperti ini. Dia juga takut Dev akan memberitahu ibunya tentang hal ini. Jika itu terjadi, ibunya pasti akan marah. Ayahnya sudah meninggal lebih awal dan ibu membesarkannya dengan kerja keras. Jika ibunya tahu bahwa anaknya adalah seorang penari di bar, dia pasti akan marah. Dan jika dia adalah simpanan orang lain, dia takut ibunya tidak akan mengenalinya sebagai seorang pun. Setelah memikirkan hal ini, Yvonne menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bos, terima kasih atas kebaikanmu, tapi saya tidak punya pikiran seperti itu. Pria parubaya itu terkejut. Dia tidak menyangka Yvonne akan menolaknya. Harus diketahui bahwa metode ini sudah dicoba berkali-kali, dan tidak ada wanita yang menolaknya. Bahkan ada beberapa wanita yang kegirangan sekarang. Uang adalah hal yang paling penting dalam kehidupan ini. 59. Apakah uangnya terlalu sedikit? Saya bisa memberikanmu lebih banyak. Saya juga bisa membelikan rumah sebagai sarang cinta kita berdua. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, dan saya tidak akan ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan pribadimu. Kamu hanya perlu menemani saya 4 atau 5 kali sebulan. Tubuh saya saat ini juga tidak bisa membuang terlalu banyak energi pada wanita. Kamu bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada sebagai penari, dan kamu tidak perlu disentuh oleh orang-orang bau itu. Pria parubaya masih merayu Yvonne. Yvonne telah mengambil keputusan. Dia tidak bisa menjadi selingkuhan orang lain. Dia tidak ingin menukar hidupnya dengan kenyamanan jangka pendek ini. Ketika dia melihat pria botak di depannya, dia merasa jijik. Bos, saya benar-benar tidak bisa. Kamu bisa cari orang lain. Yvonne menggelengkan kepalanya lagi. Melihat Yvonne masih menolaknya, pria parubaya itu memalingkan wajahnya dan berkata, apakah kamu masih punya pilihan ketika kamu sudah di sini? Ada wanita pilihan saya yang tidak bisa saya puaskan. Yvonne sangat ketakutan. Dia berdiri dengan cepat dan ingin lari keluar, tetapi ketika dia berdiri, dia merasa pusing. Hahaha, kamu tidak akan bisa pergi. Kamu sudah minum alkohol. Apakah kamu masih ingin pergi? Pria parubaya itu tertawa. Wajah Yvonne berubah pucat. Dia ingin berteriak, tapi dia tidak bisa membuka mulutnya. Melihat pria parubaya itu,
gerakannya menjadi semakin buram. Akhirnya dia jatuh di sofa dengan kuat. Seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak dan langsung tertidur. Pada saat yang sama di bar, Kak Yeni sedang merokok dan memandang para penari muda yang cantik di atas panggung dengan iri. Dulu saat dia muda, dia juga sangat cantik saat di atas panggung dan juga sangat dihargai dan diperhatikan oleh bos besar. Tapi sekarang dia telah menjadi germo yang mencari wanita muda untuk di bos besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya beberapa tahun ke depan. Kak Yeni, Yevon telah dirawat oleh bos besar. Dia pasti akan menjadi sukses. Seorang pelayan di samping Kak Yeni bertanya dengan suara rendah. Tentu saja, kamu harus berhati-hati ketika bertemu Yevon lain kali. Jangan sentuh dia atau kamu harus menanggung semuanya. Kak Yeni mengeluarkan asap. Tidak akan, tapi itu budak. Dan kulit Yevon benar-benar luar biasa. Ini membuatku diam. Apakah kamu tidak ingin hidup? Dasar pria bajingan, bahkan wanita simpanan bos besar pun kamu pikirkan. Sebelum pelayan selesai berbicara, Kak Yeni membantah dengan marah. Kak Yeni, saya salah, saya hanya berbicara omong kosong. Pelayan itu menampar dirinya sendiri 2 kali dengan tergesa-gesa. Kali ini saya akan melupakan, jika lain kali kamu begitu lagi, saya akan memotong gaji kamu 1 bulan. Kak Yeni berkata dengan tegas. Terima kasih Kak Yeni, terima kasih Kak Yeni. Pelayan itu dengan cepat berterima kasih, mengulurkan tangannya dan meremas pantat Kak Yeni dengan lembut. Kamu memang cari mati. Kak Yeni tersenyum dan menarik pelayan itu pergi. Kak Yeni sudah tua, meskipun bos besar tidak menyukainya, tetapi dia ada pelayan muda dan kuat tidak ada yang bisa lepas dari telapak tangannya. Keduanya berbicara dengan sangat pelan, tetapi percakapan mereka masih terdengar oleh Dev. Mendengar bahwa Yevon sedang menemani bos besar, wajah Dev menjadi sangat dingin. Dev bangkit dan berjalan menuju belakang panggung. Begitu dia berjalan ke pintu, dia dihentikan oleh 2 pelayan. Sebelum keduanya mengeluarkan suara, Dev langsung membuat kedua orang itu pingsan. Memasuki belakang panggung, Dev tidak tahu di mana Yevon berada. Ada beberapa kamar di sana dan tidak ada cara untuk menemukannya. Dev sangat cemas. Tepat ketika Dev melewati kamar mandi, dia tiba-tiba mendengar suara terengah-engah. Tanpa keraguan, Dev bergegas masuk dan menendang pintu kamar itu. Bab 60. Apa? Di dalam kamar ini, Kak Yeni sedang berhubungan dengan pelayan. Sepertinya mereka baru saja mulai. Pelayan melihat seseorang bergegas masuk. Tepat ketika dia hendak berteriak, Dev menamparnya hingga pingsan. Dia lalu meraih kerah Kak Yeni dan bertanya, kemana kau membawa Yevon? Ketika pelayan melihat seseorang bergegas masuk, tepat ketika dia hendak berteriak, dia dikejutkan oleh telapak tangan Dev dan kemudian meraih kerah Suster Yan. Di mana kamu membawa Han? Sialan. Ketika Kak Yeni melihat itu adalah Dev, dia langsung marah. Tapi saat dia membuka mulutnya, Dev meraih leher Kak Yeni. Dan Kak Yeni pun merasa kesulitan untuk bernafas. Wajahnya memerah dan ada ketakutan terpancar di matanya. Di kantor, Kak Yeni menjawab dengan cepat. Bawa saya ke sana, Dev melepaskan Kak Yeni. Melihat wajah Dev yang seperti seorang pembunuh, Kak Yeni tidak berani menghalanginya. Dia hanya bisa mengantarkannya. Setelah membawa Dev ke kantor, Dev langsung menendang pintu kantor hingga terbuka dengan 1 tendangan. Bam! Suara keras itu mengejutkan pria parubaya itu. Dev bergegas masuk dan dia melihat Yevon berbaring tak berdaya di sofa. Sementara tangan pria parubaya botak itu sedang berjalan di tubuh Yevon. Cari mati! Mata Dev penuh dengan kemarahan. Dia berjalan maju dan menendang pria parubaya itu keluar. Yevon! Dev melepas mantelnya dan menutupi Yevon. Melihat Yevon tidak sadarkan diri, dia tahu bahwa Yevon pasti telah dibius. Jadi dia memindahkan kekuatan spiritualnya ke tubuh Yevon. Yevon perlahan membuka matanya dan setelah melihat Dev, dia berteriak lagi. Kakak Dev! Baru saja berteriak, Yevon langsung tertidur lagi. Sepertinya efek obatnya terlalu kuat. Pria parubaya itu ditendang oleh Dev dan terbaring di tanah.
Seluruh wajahnya berubah menjadi ungu. "Bos!" Kak Yeni bergegas maju dan membantu pria parubaya itu berdiri. Pria parubaya itu meloteti Dev. "Nak, kamu berani memukulku. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Siapa kamu?" Sementara pria parubaya itu meraung. 4 preman berjas hitam yang mendengar berita itu bergegas masuk. "Bos, dia mungkin adalah pacar Yvonne," Kak Yeni berkata kepada pria parubaya itu. Dan sikap Dev terhadap Yvonne barusan dan ekspresinya marah sekarang. Siapa lagi dia jika bukan pacarnya? "Saya tidak peduli siapa dia. Bunuh dia untukku. Beraninya dia memukul saya akan menghancurkanmu." Ketika pria parubaya yang melihat orang masuk, dia langsung berteriak keras. Keempat preman itu langsung menyerbu Dev. Dev meletakkan Yvonne. Dia tidak melihat 4 preman itu. Dengan gerakan telapak tangannya, keempat preman itu terbang mundur dan menghantam dinding dengan keras. Mereka tidak dapat bergerak lagi. Melihat Dev yang begitu kuat, pria parubaya dan Kak Yeni semua tercengang. Terlihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dev memandang pria parubaya itu dengan dingin. "Bajingan sialan, apa yang ingin kamu lakukan?" Melihat tatapan pembunuh Dev, pria parubaya itu berkata dengan gemetar, "Saya beritahu, bar ini dilindungi oleh Tuan Yansen. Apakah kamu tahu siapa Tuan Yansen itu?" Tepat ketika pria parubaya itu selesai berbicara, ponsel Dev berdering. Yansen mengundang Dev untuk makan malam, tetapi dia tidak melihat Dev datang. Jadi Yansen meneleponnya untuk memastikan. "Tuan Dev, kamu sudah sampai di mana?" Yansen bertanya dengan suara rendah. "Aku di bar Megantara." "Bar Megantara?" Yansen terkejut. "Apa yang Tuan Dev lakukan di bar Megantara?" "Membunuh orang." Hanya 2 kata, tetapi mengandung semangat pembunuhan yang membuat Yansen gemetar di telepon. "Tuan Dev, bar Megantara milik si botak Edi dan telah membayar biaya perlindungan pada Yayasan Nusantara. Saya akan mengirimkan seseorang ke sana sekarang. Tuan Dev tidak perlu turun tangan sendiri." Yansen tahu bahwa jika Dev bisa mengucapkan kata pembunuhan, pasti bar Megantara telah membuat Dev kesal. "Oke," Dev hanya menjawab dengan 1 kata, menutup telepon lalu duduk diam di sofa dan menunggu.